Selamat pagi teman-teman, dengan saya Sultan. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman menggunakan set PT. Set PT ini termasuk salah satu set yang penting untuk mengatur pertumbuhan tanaman untuk zaman sekarang ini ya. Dan juga ada set PT yang bisa menekan pertumbuhan tanaman, tapi ini yang saya akan bahas adalah set PT yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman. Nah, ini teman-teman, zat PT itu merupakan kepanjangan dari zat pengatur tumbuh, yaitu terdiri dari hormon-hormon pertumbuhan dan sejenis yang kita kenal saat ini yang sering digunakan oleh para petani adalah yang mengandung auksin, sitokinin, dan giberelin, karena zat PT ini mendukung pertumbuhan tanaman. Di sini saya membawa dua contoh produk dari zat PT yang sering digunakan ya, dan sudah saya uji, dan ini bukan rekomendasi dari pabriknya ya, dan ini hanya pengalaman saya saja dalam menggunakan zat PT. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita lihat produknya apa yang sudah umum digunakan, kita harus mengenal nama-nama hormonnya itu dan fungsinya bagi tanaman. Yang pertama adalah auksin. Auksin ini untuk membantu percepatan pertumbuhan tanaman. Jadi pucuk-pucuknya ketika seperti contohnya ini dulu ketika belum pertama kali tanam ini sudah terserang trips teman-teman. Kalau kita tidak cepat maka akan gagal, karena pucuk itu menentukan keberhasilan tanaman nanti untuk menjadi besarnya, tingginya, ketinggian tanaman nanti. Ketika sudah tidak bisa tinggi, tanaman itu dianggap gagal. Terus yang kedua adalah sitokinin. Ini juga merangsang pertumbuhan tunas pada tanaman muda, tapi untuk tanaman yang sudah tua ini kurang efektif. Dan yang ketiga ini adalah giberelin. Nah, ini yang penting teman-teman. Giberelin ini fungsinya hormon memacu atau perangsang munculnya bunga, pembungaan agar bisa serempak. Nah, ini katanya yang ingin bunganya banyak, nah pakailah yang mengandung giberelin, karena mempercepat pembelahan sel. Jadinya ini kalau terlalu banyak maka akan menjadi pertumbuhan yang tidak terkendali dan akhirnya juga kurang baik. Ya, saya sarankan penggunaannya sesuai dosis dan anjuran dari pabrik saja ya. Itu ada yang biasa menggunakan ini supaya lebih aman, itu biasanya menggunakan bawang merah teman-teman penggantinya. Bawang merah itu juga bisa. Nah, di sini saya membawa dua produk sudah umum digunakan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya, saya pakainya ini pupuk hantu Ratu Biogen. Ini sudah sering saya pakai mulai saya belajar bertani pertama kali. Sudah terbukti teman-teman, ketika kita pucuk tanaman ini terserang trips,
dan kita butuh aksi yang cepat supaya tertolong. Saya gunakan ini teman-teman. Nah, ini mengandung hormon asam gibrelat, IAA, kurang ngerti ya, kinetin dan zeatin, serta vitamin-vitamin lainnya. Sepertinya ini gampangnya ini sudah mengandung 3 zat unsur yang dibutuhkan hormon, yaitu kinetin, zeatin, dan auksin, serta gibrelat itu sendiri ya teman-teman. Ini murni organik, tapi kita bisa mengharap hasil dari daya kerjanya yaitu dalam 1 kali 24 jam teman-teman. Bisa kita lihat hasilnya teman-teman. Jadi memang dibutuhkan untuk supaya cepat sekali, aksi yang dibutuhkan aksi yang cepat. Bisa dicampurkan dengan pestisida atau pupuk-pupuk yang lain. Yang kedua yaitu atonik. Nah, ini juga sudah sering dan banyak dipakai para petani ya teman-teman. Dari khasnya baunya sudah sangat sering. Jadi kalau pupuk hantu itu tadi tidak ada baunya, kalau ini ada baunya. Baunya khas. Ini terdiri dari ZPT. Kandungannya yaitu natrium paranitrofenol, natrium ortonitrofenol, dan natrium nitroguaikol. Nah, ini bahasa kimia juga ya. Ini merupakan ZPT sintetis sepertinya. Keuntungan menggunakan ini yang saya dapat yaitu membantu menekan perkembangan penyakit dan hama. Sepertinya mungkin karena baunya ya teman-teman, kalau hamanya. Kalau penyakit ini ya memang direkomendasikan untuk menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Dan ini harganya murah teman-teman. Ini kalau di toko untuk ukuran berapa ini ya, 500 atau setengah liter ini seharga 55.000. Dan ini kalau pupuk hantu ini sekitar 500 ml atau setengah liter ini harganya 60.000. Ini 1 kali tanam, musim tanam sudah cukup teman-teman. Yang paling kita butuhkan adalah saat tanaman itu mulai tumbuh saja, mulai perkembangan. Nanti ketika sudah dewasa seperti ini, tanaman sudah besar, saya lebih mengarah ke yang atonik ini saja, yang sudah ada buahnya. Jadi membantu menekan penyakit terhadap tanaman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini dulu terserang trips habis-habisan. Senjata saya selain pestisida, insektisida yaitu ZPT. Begitu dulu ya teman-teman. Ini adalah share dari pengalaman saya supaya teman-teman mendapat info lebih bagaimana cara mengatasi keriting dan supaya perkembangan tanaman menjadi lebih bagus. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman yang lain juga mendapat tambahan info yang bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu pada video yang lain.